Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 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 culun. Ulun ketuk layar kaca pian dan radio pian yang juga bisa mendengarkan siaran ulun melewati Smart FM. Hari ini ulun berkisah terus pakacil jolok laki jolok bini dan sana ulun anak ulun keponakan ulun kepada ulun sahabat ulun semua kisah tentang Tuhan. Ini orang tua berkisah tentang Tuhan ini. Tapi bukan jeruk makan jeruk, bukan ulun ini ya. Tapi karena memang harus kita kisahkan karena banyak orang yang sekarang ini mengalami usia-usia kayak kita. Karena hasil sensus penduduk ya, sensus penduduk orang tua itu sekarang tambah banyak. Ya bahkan di beberapa negara piramidanya terbalik itu artinya orang tua lebih banyak daripada orang muda nantinya karena ada orang sekarang nih kebebasan untuk tidak melahirkan dan kebebasan untuk tidak kawin umpamanya ya itu di negara-negara barat. Tapi begitulah yang ada di kita karena juga usia harapan hidup kita semakin baik sehingga makin banyak insya Allah orang tua. Tapi bukan berarti ulun mengatakan makin banyak orang tua negara baik, menurut makin baik nantinya ya, makin baik dalam konteks walaupun istilahnya ada bonus demografi nanti di kita kaitan dengan Indonesia emas. Nah, hari ini ulun hendak berkisah lagi ya satu kekhawatiran yang ulun biasa muncul pada saat orang nanti membayangkan di masa tua dan kalau kian pun sudah mengalami di masa tua yang seperti sekarang yang kayak ulun ini, yaitu membayangkan merasa kita ini kada berguna lagi di masyarakat, kada bermanfaat lagi. Memang pian agak berat Bang kalau istilah bahasa anak muda sekarang yang disebut dengan push power syndrome itu. Artinya kalau kekawanan yang bakas jadi pejabat ya lalu kemudian sudah purna tugas, sudah pensiun. Ya kan yang dulu memang masuk mobil aja kan dibukakan mobil, kemana-mana dihormati orang gitu. Sekarang kalau sudah pensiun ya membayangkan kan pian kan dihormati orang kayak dulu lagi begitu. Jadi kadang-kadang merasa tidak berguna di situ. Ada juga Pang memang pian seiring dengan itu juga penghasilan juga tidak begitu banyak lagi gitu. Nah sehingga merasa rasa seolah-olah pian ini kada bermanfaat lagi di dalam kehidupan. Dan memang beberapa kajian ya di samping kajian hikmah orang madahkan bahwa ada 3 model pian. Satu model Jasidin orang tua itu akan bisa tenang dan bahagia kalau apa? Kalau dia punya kecerdasan, punya ilmu dan punya duit. Nah ini makalah alhamdulillah kalau duit itu soal relatif aja Bang ya mudah-mudahan cukup aja lah duit pensiun atau tabungan pian di waktu muda tadi, makanya kadang-kadang tua itu juga perlu dipersiapkan. Yang kedua modelnya Jasidin ya kada berduit tapi bijaksana. Nah itu agak susah aja cuman masih baik lah, artinya gini kada tapi berduit tapi bijaksana, wah itu masih bisa lah. Bijaksana itu artinya buat apa juga nanti dunia ini gitu kan, ada kata-kata mutiara lah yang muncul gitu kan ya, masih bisa menikmati hidup tuh. Tapi yang paling payah itu jar alik mafian sudah kada berduit bungul lah purang. Nah itu bisa wassalam ambilin. Sudah tua kada berduit bungul lah pulang. Wassalam ambilin. Ya, mudah-mudahan jangan kadang kayak gitu. Jadi yang merasa kita jadi terpinggirkan dalam hidup. Bayangkan yang dulu dihormati, yang dulu kemana-mana ya gagah segala macam. Sekarang ini karena sudah tua ada perasaan pian kada berguna lagi, kada bermanfaat lagi. Pian merasa kada mulia lagi dalam hidup itu. Nah ini yang hendak ulun padirkan lawan pian. Bujuran garang kita sudah tua itu kada berguna lagi, kada bermanfaat lagi. Coba pian pikirkan ya. Kalau pian tetap ingin dihormati atau penghormatan pian terhadap orang lain atau pian dihormati orang lain itu karena apa? Apakah karena usia? Kata ahli enggak. Orang menghormati orang itu bukan karena usia. Tapi apa? Karena sikap dan perilaku kita.
Jadi kalau pian mengatakan bahwa usia tua itu kemudian tidak dihormati dan dipinggirkan, bukan. Kita tidak dihormati dan dipinggirkan itu bukan karena usia, tapi karena perilaku kita. Jadi kalau pian kasar lawan orang, kalau pian penyarikan lawan orang, kalau pian kemudian suka menyinggung orang lain, suka menyambati orang lain, itu sebenarnya tidak hanya Tuhan yang anumin kada dikatuji orang ya. Cuman kadang-kadang pada saat pian berubah tua sudah merasa keterpinggirkan, lalu penyinggungan, apa istilah orang ini, baperan aja. Kalau salah sedikit sensitif mana sidin tuh, salah sedikit aja sarik, salah sedikit aja memamai, masa muahidin. Kalau itu yang terjadi pada diri pian, pasti ya orang kadang menghormati pian, pasti pian kada dibawai orang lagi. Bapak membawai Pak Kacil tuh ya, kira sarik sidin manare kita aja. Jadi tidak ada kaitannya dengan usia kalau soal kemuliaan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ujar ahli hikmah udah sampaikan ke pian-pian semuaan bahwa kalau pian ingin tetap berguna, bermanfaat, jaga karakter pian, jaga akhlak pian, selalu kembangkan kemuliaan-kemuliaan pribadi pian. Kalau pian kembangkan kemuliaan-kemuliaan pribadi pian, tutur kata pian, pengertian pian, dermawan pian, suka menolong pian, ramah tamah pian dengan orang lain, insya Allah di masa tua pian juga akan dimuliakan oleh orang-orang di sekitar pian. Tapi bila pian sebaliknya di masa tua pian berubah menjadi orang yang penyarikan, orang yang kikir, orang yang kemudian menganggap remeh orang lain, merasa pian aja yang menderita segala macam, merasa pian aja yang harus diperhatikan, orang lain juga harus memperhatikan pian, menghormati pian, sementara pian gak ada. Nah, itu pertanda nanti pian akan dikucilkan di dalam kehidupan kita. Jadi persoalannya bukan di umur, persoalannya bukan di usia, tapi di perilaku kita. Nah, Julun, Pak Kacil julun laki ini mendengar petuah nengke ini, nah, ulun akhirnya juga tersadar pian menjaga sikap. Buat apa kita tuha, kita jadi penyarikan, kesinggungan? Enggak, ulunnya begawan lah orang muda-muda, pian Mbak Anum, ya bepandiran. Apalagi di dunia digital belajar juga, ulun yang sekarang AI belajar juga, rame ya. Artinya apa? Jaga perilaku dan sikap kita. Insya Allah anak muda tetap membawai aja, pian. Pak Jar, ini ada ini ya. Alhamdulillah julun ya, dibawai aja masih yang Tuhan. Nah, ulun doakan pian, mudah-mudahan yang pian-pian juga semuaan bisa nanti memaknai kehidupan bahwa soal kemuliaan hidup itu bukan di usia, tetapi di pribadi dan akhlak kita. Ini kisah ulun, terima kasih atas perhatian pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sakir Kopi 1000 Inspirasi.